Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra Putri Karimah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 di Universitas Katolik Atmajaya dengan NIM 2023-03-08-01-27. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan ujian kinerja bimbingan klasikal kelas 7 dengan tema Sayangilah Dirimu. Ujian kinerja ini akan dilaksanakan di Sekolah Khusus Putra Putri Mandiri. Berikut adalah bimbingan klasikal yang dibawakan oleh saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Wih, keren. Pasti pada semangat ya? Halo Edo. Oke, hari ini kita mau belajar sama Bu Zahra tentang simultan. Oke. Bulan lalu deh. Bulan lalu sudah belajar dengan Bu Zahra ya tentang apa? Masih ingat? Pembulian. Good job. Tentang pembulian. Terus bikin apa? Poster. Poster. Hebat. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita mau berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Yang lagi? Boleh, Mbak Mel pimpin doa. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Bu Zara mau tanya, hari ini siapa yang tidak masuk? Ada bangku kosong satu di situ, siapa yang tidak masuk? Vina. Vina nggak ada. Sebesar itu tidak ada. Si bisa. Nisa, Anissa tidak masuk udah 2 minggu ya? Udah 2 minggu Anissa tidak masuk. Kenapa, ada yang tahu? Sakit. Badannya gak enak. Sakit, badannya nggak enak. Terus ada yang tahu lagi? Apa? Sakit. Neneknya sakit. Nah, lebih tepatnya lagi Anissa neneknya sakit. Jadi nggak mamanya, neneknya kan tinggal di Bogor, Anissa tinggal di Ciputat. Nah, karena neneknya sakit, nggak ada yang antar, jadi Anissa ikut mamanya ke Bogor. Jadi sudah 2 minggu, berarti selama minggu ini berarti sudah 3 minggu. Sudah 3 minggu Anissa tidak masuk. Oke, apa yang kita doakan ya? Kita doakan semoga neneknya Anissa cepat sembuh. Oh, bestinya Vina. Jadi nanti Vina bisa Vina. Jadi nanti Anissa bisa kembali ke sekolah lagi. Nah, hari ini Bu Zara pengen teman-teman di sini belajar tentang anggota tubuh yang boleh disentuh sama tidak boleh disentuh. Badan yang tidak boleh disentuh dan tidak sentuh. Pintar, Vina sudah tahu, nggak apa-apa, nanti yang sudah tahu biar tambah tahu lagi, yang belum tahu jadi tahu lagi. Oke? Siap belajar dengan Bu Zahra? Siap. Oke. Kan kita mau belajar tentang anggota tubuh yang tidak boleh tubuh. Air apa? Sebelumnya kita tutup dulu biar penasaran. Hilang gambarnya hilang. Biar penasaran. Kau. Biar penasaran nih. Kan kita masih ingat nggak tentang profil pelajar Pancasila yang minggu lalu Bu Zara sudah jelaskan.
Profil pelajar Pancasila. Pancasila ada berapa? 5. Pancasila ada 5. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Perikatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh. Good job. Anaknya Bu Zara pada hebat-hebat. Mantap. Oke, kan kita sudah hafal nih. Sekarang pengaplikasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pelajar. Pertama tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya apa? Ya, apa contohnya kita sebagai pelajar yang belajar mengamalkan sila pertama? Contohnya apa? Menolong. Menolong itu masuk ke sila ketiga. Membantu. Membantu, menolong sama itu masuk ke sila ketiga. Ketuhanan yang Maha Esa yang berhubungan dengan Tuhan. Apa? Berdoa. Berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Itu salah satu contoh mengamalkan yang tiap pagi kita lakukan. Salat duha. Sholat duha berjamaah. Terus apa lagi habis sholat duha kita ngelakuin apa? Salat zuhur. Habis sholat duha kita melakukan apa? Kegiatan murojaah. Nah, itu salah satu kita sebagai pelajar mengamalkan sila keberapa? 3. Kaget Bu Zara. Sila pertama pinter Kamel. Sila kedua apa? Arman, sila kedua apa, Man? Ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya kita sebagai pelajar Indonesia yang mengamalkan sila 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. apa? Contohnya adil dan beradab. Ayo, tidak membeda-bedakan Teman. tidak membeda-bedakan teman, tidak membuli teman, Teman. tidak membuli teman itu masuk ke sila Dua. kedua. Bu, kalau marah-marah ke guru sila berapa? Enggak ada lah marah-marah gue sama guru masuk ke dalam sila. Enggak boleh marah-marah. Itu maksudnya tidak baik. Oke, itu sila kedua. Ya, bermain bersama teman, tidak membuli teman, tidak mengganggu teman. Itu masuk ke sila ke. Oke, sila ketiga. Menolong Menolong apa? teman. Menolong teman. Menolong teman, membantu teman itu masuk ke sila Ketiga. Oke, Persatuan Indonesia. Yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan bijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan masuk ke sila keempat. Contohnya, ada kata musyawarah. Nah, kita sebagai pelajar nih, apa contohnya yang mengamalkan sila keempat? Belajar. Belajar apa? Ya benar, boleh. Bisa di dalam belajar apa? Fisik. Belajar nulis. Lebih tepat lagi, kurang tepat. Apa? Ketika belajar kita sudah mengamalkan sila keempat. Berdiskusi ya. Kemarin kita bikin poster, bikin kelompok, ya, bikin kelompok kan? Kemarin video kelompoknya sama siapa? Fahri ya. Fahri, Vina sama Anissa, Melani sama Aska. Udah kebalik ya? Aku Manisa. Kamu Manisa, kamu sama Vina. Salah Pak Buzara. Ya, sudah berdiskusi, sudah menuangkan ide-ide, itu masuk ke sila ke-4, bermusyawarah, ya kan? Aku maunya ini, Vina maunya itu. Akhirnya berdiskusi, bermusyawarah, akhirnya menjadi satu hasil karya yang namanya poster bullying. Ya, bulan kemarin ya. Nah, itu namanya sila ke-4. Sila kelima. Apa sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, kita adil. Apa? Contohnya dalam sehari-hari. Menghormati guru. Jadi hormat sama guru nggak cuma sama si A aja. Vina hormat cuma sama Pak Ibram doang. Sama Bu Zara nggak hormat. Nah, itu namanya nggak adil. Itu bukan masuk ke sila ke
Jadi semuanya kita harus hormati, semuanya kita harus hargai, semuanya harus kita sayangi. Itu masuk sila keberapa? 5. Sila kelima. Good job. Nah, bulan lalu kita sudah membuat poster tentang anti bullying, sudah ngebahas tentang bullying. Bullying itu ada bullying fisik, bullying media sosial. Yang ini ya? Apa? Ya, apa namanya? Bullying apa? Ya. Yang ini ya? Apa? Itu media sosial. Apa? Yang ngatain teman. Yang Udah seksual. kamu. Ya, bullying seksual. Terus apa lagi? Yang ngatain. Fisik. Fisik itu mukul. Apa ya? Yang bicara. Bullying apa Arman yang pakai bicara? Seksual itu megang-megang bagian yang tidak boleh disentuh. Kalau bicara apa? Bego lu. Nah, kemana? Vina gendut. Nah, Iya. Aska gendut. Aska sipit. Nah, itu bullying apa? Verbal. Lupa ya. Verbal. Ayo. Ais lupa. Oke. Kemarin kita sudah bahas tentang bullying. Salah satunya ada bullying seksual. Tadi benar Arman. Hari ini kita mau membahas tentang bullying seksual. Bullying seksual itu apa? Menyentuh bagian tubuh yang tidak boleh sentuh. Itu apaan Pak? Itu apaan Bu Zara? Nah, mundur. HIR. Hah? HIR apa? Hai, rambut. Tuh pintar. Emang pernah ngomong? Bahasa Inggris. Nah, kenapa nggak boleh? Good job, itu pertanyaan yang bagus. Sekarang kita bahas bagian anggota tubuh yang tidak boleh disentuh dan boleh disentuh. Menyentuh bagian tubuh orang lain termasuk bullying. Bullying apa? Yang mana? Menyentuh bagian tubuh orang lain termasuk bullying apa? Kepala. Seksual. Itu tidak boleh. Colek-colek. Nah, itu nggak boleh. Nah, sekarang kita bahas apa sih yang boleh disentuh, apa sih yang tidak boleh disentuh, bagian mana sih tubuh-tubuh kita yang harus kita lindungi, harus kita jaga. Oke. Anda apaan tangan? Sebelum Bu Zara masuk ke materi, Bu Zara mau bikin kuis. Siapa yang mau main kuis? Oke. Kita mau mencari kata. Namanya anggota tubuh. Cari anggota tubuh, kata-kata anggota tubuh. Cari ya. Ada kata apa aja? Ada 8 di sini Bu Zara simpan, ada 8 anggota tubuh yang Bu Zara simpan. Ada kata apa? Cari. Lihat, ada kata apa yang termasuk anggota tubuh? Cari, ada kata apa? S. Hah? S. Kita pakai bahasa Indonesia semua. Mata. Oke. Good. Nih. Apa lagi? Ayo. Tangan. Oh iya. Tangan. Kaki. Tangan. Oke. Kaki. Mulut. Kaki. Mana tadi? Badan. Oke, tadi. Coba di situ ada nggak badan? Apa lagi? Apa tuh? Mana mata? Rambut. Rambut ada nggak di situ? Ada. Ada rambut. Mana? Mulut. Mulut mana? Enggak ada. Mana yang mana? Coba tunjuk. Siapa yang mau tunjuk? Ini nih mulut. Ini Bu. Mana mulut? Mana Rizka? Ini. Ya. Apa lagi? Apa lagi ya? 1, 2, 3, 4, ada 4. Baru 4, ada 8. Dada. Ada mana? Dada. Oke, hidung, pintar. Dada. Terus apa lagi? Dada. Mana? Dada. Itu. Oke, apa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, baru 6, ada 2 lagi. Coba di situ mana? Dahu.
Mana bahu? Atau tangan. Apa? harusnya. Ayo dua lagi. Bu Zara ngumpetin dua kata, dua lagi. Mana tadi ya? Lagi. Ayo dua lagi. Dua lagi. Dua lagi. Mana? Mana? Coba mana tunjuk? Tunjuk mana? Apa? Mana? Apa itu? Ketika. Ketika. Oke, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Bro, Satu lagi. Ayo. Apa itu? Utgu. Bukan ya. Apa utgu? Ayo, satu lagi. Apa? Apa katanya? Ini. Coba banget itu. Apa? Spare. Super. Spare anak. Ya, Aska hampir benar. Hampir benar tadi yang Aska tunjuk hampir benar. Ayo, satu lagi. Apa? Oh. Apa? Untut, masa ada anggota tubuh untut? Ayo, apa? Lagi. Apa? Spare. Ayo, apa? Apa ya? Satu lagi anggota tubuh. Ayo. Apa itu? Ah. Kata apa? Ayo tadi Aska udah hampir benar. Tadi kamu udah Ini, nunjuk Kak. tapi belum benar. Satu lagi, Kak. Satu lagi. Kemana? Tadi Aska. Apa itu? Apa itu? Dikit lagi. Coba. Ada. Jatuh. Sepotong. Masa sekrutut? Ayo itu benar. Bukan. Itu benar yang tadi ditunjuk. Coba. Bukan. Ayo yang tadi ditunjuk udah benar. Ini, Mel. Coba. Ini. Apa? Bukan ke atas. Keluhnya garis ke bawah. Ah, apa? Perut. Oke, good job. Apaan? Yang mana? Yang mana? Arman. Iya. Bapak tahu. Sudah benar. Sudah. Apaan sih? Oke, boleh duduk. Kita mau lanjutkan ke materinya. Good job Arman, terima kasih. Kuisnya diselesaikan oleh Arman. Ini namanya kerja sama atau kerja kelompok. Ini namanya bergotong royong. Oke, sekarang udah tahu ya bagian-bagian tubuhnya apa saja. Nah, tadi kan sudah kalian sudah menemukan kata-kata tentang anggota tubuh. Oke, sekarang Bu Zara mau jelasin. Di sini ada namanya rambut, dada, Lengan apa tuh? lengan nih dari sini, dari Kepala, kaki. lengan, kaki, kepala. Oke. Wih, Vina munduran sih. Nah, oke, ini namanya bagian tubuh, part of the body, bagian-bagian dari tubuh. Nah, bagian tubuh dibagi tiga, ada kepala, badan, dan kaki, ya. Nih, Bu Zara kasih tahu, ini bagian tubuh dari kepala, badan sampai sini, terus dari pinggul sampai kaki, ada tiga bagian. Kepala terdiri dari apa? Ada apa aja? Mata. telinga, mulut, hidung. Telinga, mulut, hidung, alis. Fungsinya untuk mata? Untuk melihat. Melihat. Hidung? Untuk mencium. Mencium. Alis? Yuk. Alis nggak tahu. Yuk. Tidak masuk ke bawah mata. Iya
Iya, keringat tidak masuk ke bola mata. Jadi kamu kalau keringatan kayak tadi habis nari. Ya kan? Tadi habis nari kan, terus keringatan bercucuran. Nah, karena ada alis, nih ada alis, jadi keringatnya nempel di alis. Jadi nggak langsung, iya. Jadi nggak langsung kena mata. Oke, telinga fungsinya untuk apa? Mendengar. Mendengar. Mulut untuk bicara. Bicara. Nih kalau kupingnya nggak dengar berarti kupingnya tuli. Ya. Nih kupingnya nggak dengar nih namanya tuli nih. Ya kan? Tuli. Wintes. Namanya tuli. Oke, lanjut Vina mundur Vin. Mundur dia bilang mundur. Oke, lanjut. Sekarang ngebahas ada mulut. Mulut terdiri dari apa aja? 3. Apa aja? Bibir, lidah, Oh gigi. dia Bibir, ini. Lidah, gigi. lidah, Gigi. gigi. Beautiful. Oke. Gigi fungsinya untuk apa? Menggigit makanan. Menggigit makanan. Kalau ini bicara gigit. Nah, itu fungsi gigi. Bibir untuk apa? Untuk mendengar. Bibir kamu dengar pakai bibir? Buat senyum orang lain. Hah? Buat senyum orang lain. Buat tersenyum dengan orang lain, buat menjaga makanan biar nggak belecetan. Jadi makan kalau makan kan di mulut. Nah, ditutup kan? Nah, jadi nggak berantakan. Itu lihat. Nggak berantem. Di kelas bicara nggak boleh ada namanya bully. Yang terakhir ada lidah. Lidah fungsinya untuk apa? Makanan mengunyah. Memindahkan makanan di dalam mulut ketika mengunyah. Nih kalau lagi ngunyah, dipindah nih. Nah itu fungsinya pakai lidah, bukan buat ngelewain. Itu namanya bullying, nggak boleh. Oke lanjut. Bagian bawah ada kaki dan tangan. Kaki fungsinya untuk apa? Berjalan dan berlari. Berjalan dalam berlari. Tangan fungsinya untuk Memegang sesuatu. memegang sesuatu. Oh itu namanya bullying. Ini ada cara agar tubuh tetap sehat dari penyakit. Olahraga. Lihat di sini, Gujaran dan menulis. Yang pertama, Bersihkan telinga dengan kapas secara rutin. rutin. Nah, dikorek kupingnya tuh biar dengar. Kalau dibilangin nggak boleh berantem, masih nggak dengerin, korek kupingnya. Dikorek kupingnya. Iya kan, bersihkan telinga karena banyak kok kotoran. Terus yang kedua apa? Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Itu kita menjaga badan kita terhindar dari bakteri. Oke, lanjut. Arman. Basuhlah kakimu ketika masuk dari rumah. Nah, ketika pulang sekolah, cuci kaki dulu. Kan di teras ada keran kan? Iya. Nah, cuci kaki dulu ya, dibiasain cuci kaki. Kalau udah cuci kaki baru masuk. Kenapa? Karena di jalanan banyak kuman, banyak bakteri. Kita nggak tahu nih, Aska lagi jalan nginjek kucing. Walaupun pakai sepatu kan, tapi sepatunya kena tai kucing, bakteri bisa jalan. Oke, jadi dibiasakan pulang ke rumah cuci kaki dan cuci tangan. Lanjut. Jangan makan permen secara berlebihan. Jangan makan permen secara berlebihan. Kenapa? Karena gigi kita takut bolong. Gigi takut bolong, takut radang, batuk. Batuk. Makan permen nggak boleh batuk. Mona. Corona, virus corona, benar. Jadi kita harus menjaga badan kita, makan makanan yang sehat. Yang terakhir, Tutup hidung, tutup hidung. tutup hidung Anda jika ada bau yang nggak sedap. Gak mati. Ya, pakai masker. Jadi kalau lagi jalan, sampah. Nah, bau yang tidak sedap itu bakteri menguap, akhirnya menimbulkan bau. Nah, kalau kita hirup akan menjadi penyakit. Jadi kita harus tutup hidungnya. Dibiasakan memakai masker kalau kita keluar. Oke. Lanjut.
Kebanyakan makan buah dan sayur. agar tubuh tetap sehat dari penyakit. Selain yang tadi, banyak minum air putih. Terus Kebanyakan makan buah sayuran. banyak makan buah dan sayuran. Terus Perbanyak olahraga. perbanyak Istirahat yang olahraga. cukup. Istirahat yang cukup. Setelah kita makan makanan yang sehat, seperti makan buah sehat nggak sih? Sehat. Sayur sehat nggak sih? Yang Sehat. tak sehat itu makan cimin. Siapa yang suka makan cimin? Cimin tidak sehat katanya. Nah, ini yang suka nih, generasi cimin. Makannya cimin dan jajan ya. Nah, tidak sehat. Sekali-sekali boleh, tapi tidak boleh tiap hari. Perbanyak minum air putih. Siapa yang nggak biasa minum air putih? Ini kalau haus belinya minuman kemasan. Minum yang manis. Siapa? Minum yang manis. Ada air. Nggak ada. Pinter. Nah, kalau di rumah pulang main, nih kalau lagi main, yang suka main siapa sih di sini? Ada Bu. Oh nggak ada, ih pinter banget anak-anak Bu Zara. Pada belajar di rumah ya? Iya. Seneng deh Bu Zara, murid-murid Bu Zara pada pinter, pada rajin belajar, jarang main. Kalau sewaktu-waktu boleh main sekali-sekali boleh, Bu Zara nggak melarang. Boleh kalian main, tapi harus ingat waktu. Harus bisa menjaga makanan yang dimakan ketika main. Jadi kalau temennya ada yang nawarin, mau soft drink nggak? Tahu nggak soft drink? Nggak. Soft drink itu minuman kemasan yang bersoda. Oh, kayak Fanta. Tet, nggak boleh nyebut merek. Tet, sensor. Ya, Keton. ya. Tet, nggak boleh sebut merek. Nggak boleh sebut merek. Anjingnya. Iya, nggak boleh sebut merek. Jadi minum minuman kemasan yang manis-manis itu kalau ditawarin teman, Aska minum kan? Kan minum kah? Apa? Wow. Tuh, nggak boleh minum. Nggak, aku udah minum di rumah gitu. Aku mau main aja. Terus habis itu apa? Berbanyak olahraga nih. Yang badannya mantap-mantap. Nih, mantap-mantap. Ini kurus. Yes. Berarti antara kalori sama makanan itu nggak seimbang. Jadi apa yang dimakan dengan apa yang dikeluarkan tidak seimbang. Akhirnya badannya jadi besar. Kalorinya tidak terbakar. Ya, jadi kita harus berbanyak. Kalau kita nggak berbanyak olahraga, badannya besar, gemuk, jadinya obesitas. Mau jalan aja nggak. Kalian tahu kalau yang rumah sakit itu anaknya diurus. Iya, karena keberatan kan? Iya, karena kegemukan. Ada anak-anak kegemukan, terus akhirnya mati karena nggak bergerak, badannya tiduran aja. Makan. Makanya ini diimpus. Iya. Lewat diimpus. Makan. Aku nggak mau ah. Pipisnya di kasur, sakit Iya, bener banget tuh, makanya kecil, dia mau olahraga. Olahraga. pulang aja lebih kecil. Udah banget. Iya. Pulang. Nah, jadi kita harus berbanyak olahraga. Setelah kita banyak olahraga apa? Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Tidurnya nggak malam-malam. Siapa yang masih tidurnya malam-malam? Enggak, aku jam 9, aku jam 9. Dia jam 7, aku jam 9. Jam 7 tidurnya, bener Masuk kamar jam 7, tapi di kamar main HP sampai jam 12. Sama juga, Mas aku juga sama kayak bohong. Iya, matanya sakit, waktunya istirahat. Kebanyakan insomnia. Iya, Jam biasa apa? Nggak bisa tidur tidur. boleh. Karena nggak bisa tidur, karena kasih main HP, jadi jam tidurnya berubah. Biasanya jam 9 tidur, ini jam 9 belum tidur, main HP sampai jam 1. Nanti matanya Akhirnya merah. matanya merah. Kita harusnya istirahat, jadi nggak istirahat. Jantung kita harusnya beristirahat, mengganti metabolisme yang jelek. Karena badan harus istirahat, ini kita tetap bekerja, pikirannya kita masih bekerja, ngerjain main ML, main FF, ya. Jadinya nggak istirahat, matanya nggak istirahat,
pikirannya nggak istirahat, semua tidak istirahat. Jadi Ada akibatnya tahu di TikTok banyak kejadian handphone. iya, akhirnya badannya sakit. Oke, lanjut. Nah, sebelum ke materi inti, Bu Zara pengen ngajak teman-teman nonton sebuah video. Ada video apa kayak ini? Siapa? Jangan Kedengaran nggak suaranya? Enggak. Nah, Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar mengenal bagian tubuh. Anak-anak harus tahu bagian tubuh mana saja yang tidak Ini film jangan deh. yang disentuh. Ini. Dada, kemaluan, Ini ada sekitar paha, Ini kayak dan tangan. Anak-anak, yuk Kemaluan apa sih, Bu? Kemaluan, nanti kita bahas kemaluan itu apa. boleh sentuhan boleh. Tangan kaki karena sayang, Karena sayang, Tuhan boleh, Tuhan tidak boleh. diriku mulai menyentuh. Tuhan boleh, sentuhan boleh. Tangan kaki karena sayang, karena sayang. Tuhan tidak boleh, Sentuhan tidak boleh. ibu. Pintar. Tuh, tidak mau. Tidak mau. Nggak mau kalau ada yang ngajak. Ngajak apa? Ngajak pergi. Iya, nggak boleh. Tuh, cium-cium tempat sempit. Tidak boleh. Nanti bisa hamil. Iya, bisa hamil. Tuh, teriak tolong. Ini yang kayak penjara. Nah, Lagi Bu yang bahas kemaluan katanya. Oke, dari video ini siapa yang bisa menceritakan? Dari video ini ceritanya tentang apa sih? Orang ada kami. Ya, Dia kecil. ya ada orang ngajak anak kecil bawa tuh. Boleh nggak? Nggak. Oh, boleh. 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 Bagaimana kita tidak kenal. Kalau ada orang nih, oke, terus dia bilang apa lagi? Kalau ada orang yang nggak dikenal, Dek, mau kerempet nggak? Nih ntar abang bawa ke ini. Mau ikut nggak? nggak boleh. Kita nggak tahu. Nanti dijual atau dimatiin terus barangnya diambil. Maksudnya barang itu organ tubuhnya diambil, ya kan? Atau dilecehkan.
atau dilecehkan, diraba-raba-raba. Ya kan? Jadi kalau diajak orang yang tidak dikenal, tidak boleh. Sekarang saudara tanya, kalau kamu kenal itu, kamu kenal Maska, ya? Kamu kenal sama Vidi kenal sama Vina. Terus Vidi boleh nggak pegang-pegang dadanya Vina? Nggak boleh. Terus Vina kalau dadanya dipegang-pegang, bilang apa? Minta tolong, teriak, tolong. Melani kan kenal sama Arman, ya kan? Terus Arman colek-colek pantat Melani, boleh nggak? Nggak boleh. Terus Melani ada kabur, lari, abis kabur bilang apa? Ada yang pulang ada mama. Ke orang tua, bilang ke mama aku dicolek-colek Arman, bokongku dicolek-colek Arman. Walaupun Arman kenal, itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Nah itu namanya tidak boleh, itu namanya pelecehan. Nggak boleh. Kalau mau salam saja, cukup salam saja, ya salam saja. Atau mau kalau kau suka ada apa kabar, tapi kan laki-laki sama perempuan nggak boleh kan, jadi cuma salam. Vin apa kabar? Boleh. Sudah cukup boleh. Tapi kalau Vin apa kabar, nggak boleh. Laki-laki dan perempuan tidak boleh berpelukan, cukup salaman saja. Salaman. Kalau kenal, kalau nggak kenal ya jangan mau. Ya. Ini beka-beka ini. Jangan dulu kan pegang-pegang. Aduh. Bahaya itu. Nggak boleh. Oke? Sekali lagi ya, dengerin nyanyinya. Kita nyanyi bareng-bareng. Dulu. Ayo. Enggak. Gue tuh campur. Pinang dulu. Lagi. Harus tahu mana saja yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain. Seperti Mulut, dada, kemaluan dan sekitar paha dan pantat. Mulut emang apa mau? Nanti kita bahas. Nyanyi dulu. Tuhan boleh, sentuhan boleh, tangan kaki, karena sayang, sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, baju dalam nggak boleh, hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, tangan kaki, karena sayang, sentuhan tidak boleh, hanya tutup baju dalam. Katakan tidak boleh, katakan menghindar, bilang ayah ibu. Nah, lebih baik menghindar, bilang ayah ibu. Oke. Nah, di dalam video tadi kan dia bilang bagian tubuh yang boleh disentuh tadi ada mulut, dada, terus perut, pinggang, kemaluan, dan paha. sekitaran paha. Sekarang kita bahas satu persatu. Bagian tubuh apa saja yang tidak boleh disentuh, yang tidak boleh disentuh orang Ini. lain. Tadi udah dibahas. Ini. Ya, apa itu namanya? Kemaluan. Namanya kemaluan. Nih, dada ini mulut.
mulut, itu nggak boleh dipegang orang. Ih, cantik deh. Nggak boleh disentuh orang lain, oke? Terus dada, nggak boleh. Nyapa aja, nggak boleh. Ya, nggak boleh pegang walaupun sesama laki-laki. Ya, Aska pegang Vidi, dadanya Vidi nggak boleh. Yang boleh tadi siapa di lagunya tadi di video tadi dijelasin yang boleh megang hanya diriku sendiri. Pinter Aska, hanya diriku sendiri. Jadi nggak boleh nih Aska pegang Vidi, dadanya pegang mulutnya Vidi, nggak boleh. Walaupun sesama laki-laki. Apalagi laki-laki dengan perempuan lebih nggak boleh lagi. Oke, bagian ini apa? Kemaluan itu apa sih? Ada yang tahu kemaluan itu apa? Ya, apa namanya? Penis dan vagina. Kalau laki-laki penis, perempuan itu vagina. Nggak boleh ada yang megang. Ya, dijaga. Kalian harus jaga. Penis kalian, vagina kalian harus jaga. Kalau dipegang orang lain, nanti ada bakteri yang masuk. Kalau udah kena bakteri, itu bisa beruntusan penisnya. Bukan sedikit perut lagi, tapi panjang dan banyak kumannya, bertotol-totol. Mau kencing sakit, keluar nanah. Siapa yang pernah ngerasain bisulan? Atau luka koreng? Nah, rasanya apa? Kamu kan pernah ya cantangan di kaki? Ya, sakit. Nah, ini di penis. Ya, cantangan kan? Rasanya seperti itu. Jadi kalau kemauan kalian pegang orang lain, itu yang akan terjadi. Ya, mau laki-laki mau perempuan nggak boleh pegang. Ya, yang boleh pegang siapa? Diriku sendiri. Itu pun juga ketika cebok. Ya, kita cebok. Kalau nggak cebok ngapain dipegang-pegang? Ya, nggak boleh juga. Kenapa? Karena kuman tangan kita kan juga ada kuman. Ya, tangan kita tuh ada kuman. Kita habis megang apa ya teman ya? Megang apa, terus megang penis. Walaupun diri kita sendiri, yang terjadi apa? Ada bakteri yang nempel di penis kita, nempel di vagina kita, akhirnya jadi panjang, jadi runtusan, jadi luka. Mau BAB susah, mau pipis susah, karena luka. Coba bayangin, luka kita di kulit aja sakit, apalagi di penis atau vagina. Jadi kalian BAB susah. Jadi nggak boleh ya pegang-pegang, dan dipegang orang lain pun lebih tidak boleh. Oke, bagian tubuh belakang ada apa namanya? Pantat atau bokong. Itu juga tidak boleh dipegang orang. Misalnya kamu lagi jatuh, tidak boleh. Itu namanya pelecehan seksual atau disebut bullying seksual. Itu tidak boleh, dijaga. Ya, kecil nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh manja. Iya, nggak boleh. Jadi kamu megang pantat orang lain nggak boleh. Kamu pantatnya dipegang orang lain juga tidak boleh. Ya, ini bagian tubuh yang harus dijaga oleh kita, dilindungi. Ya, kan tadi bilangnya bagian tubuh yang tertutup oleh pakaian dalam. Ya, dada kan tutup pakaian dalam kan? Iya. Vagina, penis ketutup pakaian dalam kan? Iya. Mantan ketutup pakaian dalam kan? Iya. Jadi tidak boleh dipegang orang lain. Oke. Ini ada bagian yang boleh nih. Tadi ini bagian yang tidak boleh, yang tadi sudah Bu Zara jelasin. Ini adalah bagian tubuh yang boleh dipegang orang lain. Ada apa? Kepala, tangan, kakinya pun juga kalau megang kakinya, maaf ya Bu Zara angkat kakinya, megangnya di sini,
itu juga nggak boleh. Jadi hanya telapak kaki. Tangan pun juga hanya dari sini ke sini. Kalau udah megang sini nggak boleh. Baik Vina. Wah itu ntar lama-lama menjurus. Awalnya megang tangan. Hati-hati. Apalagi sama orang yang tidak dikenal. Vina, apa kabar? Itu udah modus. Ya. Itu modus apa? Modus dia mau pelecehan seksual, bullying seksual. Yang awalnya pegang Vina apa kabar? Lama-lama megang dadanya, lama-lama megang mulutnya. Itu dari awal. Jadi kalau ada orang lain udah mulai megang-megang bagian sini, langsung aja kotor. Berarti kepala gini dong. Bu, gini dong. Itu mah jedotin. Kayak gimana? Pegang kepala. Ih pintar banget sih. Pegang jam. Ya boleh. Vin apa kabar? Boleh. Ini bagian tubuh yang boleh dipegang. Bokong. Nah, siapa saja sih yang boleh menyentuh orang tua? Ibu, dokter. Orang tua pun juga, nggak semuanya orang tua. Ya, maksudnya kan orang tua itu terdiri dari siapa sih? Ayah dan yang boleh sentuh cuma ibu. Itu pun juga, ya dan dokter. Itu pun juga ketika memandikan atau mencebokin yang belum bisa cebok. Oke? Lebih baiknya lagi perempuan dengan ibu, laki-laki dengan ayah. Jadi kalau anak kecil laki-laki yang mandi ya ayahnya, tapi kan ayahnya bekerja, jadi ibu. Oke, terus siapa lagi? Nggak ada dokter. Dokter itu ketika dia memeriksa sakit. Tapi kalau dokter tapi kita nggak sakit, di sini aku periksa mau nggak ada stetoskop kan? Itu modus. Ya, dia pura-pura menjadi dokter. Padahal kita sehat. Tapi disuruh periksa, tiduran Vina, Bu Zara periksa. Padahal Vina sehat, nggak sakit, itu juga tidak boleh. Kita harus siap-siap nih, orang mau ngapain nih? Saya teriakin nih. Kita harus waspada. Waspadalah. Nah, ketika ada orang yang lain menyentuh, ya, apa yang harus kamu bilang? Tidak. Nih, yang atas dulu. Katakan tidak saat orang lain menyentuh bagian tubuh pribadi yang tadi Bu Zara bilang. Dada, Penis. kemaluan, penis, bokong, mulut. Jadi kalau itu bilang tidak, harus tegas, jangan bilang tidak. Harus marah. Bilang tidaknya itu harus marah, harus tegas. Tidak, ngapain kamu? Pergi. Jangan bilang tidak, jangan. Insyaallah. Nah, terus ketika orang lain menyuruh kamu buka baju. Jadi kalau ada orang lain suruh buka baju, Alan buka bajunya man. Buka baju Bilang tidak. Ini kan contoh. Alan kalau mau ikut kelas Bu Zara keluar aja. Ya, jadi kalau Arman ada yang nyuruh buka baju, misalnya orang nih nggak kenal, Alan buka bajunya man. Alan, kamu bilang apa? Jangan, bilang tidak. Iya, jangan mau. Bilang tidak. Jadi kalau ada orang yang nyuruh kita buka baju, nyentuh badan kamu bilang apa, Arman? Tidak. Nah, yang keras. Terus yang ketiga, orang lain menunjukkan bagian kemaluannya ke kita. Contoh, Bu Zara,
Kasih lihat kamu. Hei, kamu bilang tidak. Walaupun badan kamu yang nggak disentuh, tapi kamu dikasih lihat badannya orang lain, badannya Bu Zara. Aska. Nah, itu kamu bilang apa, Aska? Tidak boleh. Ah, dia bilang, ya, bilang apa? Tidak. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau badan kamu nggak disentuh orang lain, badan kamu nggak dipegang orang lain, tapi orang lain melihatkan badannya dia nih, melihatkan kemaluannya dia nih, dibuka pelorotin dia. Kan ada ya, pernah baca berita nggak? Pernah baca berita nggak? Orang lain buka celana depan kita, pasti pernah. Kalau yang baca berita, Bu Zara sering lihat tuh di berita-berita orang lain Kalau di jalan, aku ada. ya tiba-tiba buka celana terus goyang. Nah itu bilang tidak, ya atau lari. Nah apa yang terjadi? Kamu harus apa? Apabila yang terjadi kamu harus apa? Lari ke tempat yang aman, teriak minta tolong, atau dan terakhir beritahu guru atau orang dewasa atau orang tua kalian. Nah, contohnya, misalnya, Viner ada yang nyentuh nih. Kamu lari. Terus teriak, tolong. Kamu bilang, ibu, badan aku disentuh orang lain. Itu orangnya. Dia dikejar masuk ke kantor polisi. Dia ditangkap. Atau ada orang nyuruh, Aska buka baju kak? Nah, buka baju kak? Tidak boleh. Terus ngapain? Kabur. Terus teriak minta tolong. Tolong. Pilih siapa? Kecil. Tolong ngomong. Iya. Walaupun anak kecil juga kita harus bantu. Kenapa tuh anak kecil kalau minta tolong? Itu kalau harus teriak harus bilang Kencana. Ada tahu yang di TikTok anaknya hilang banyak ya. Harus lapor ke orang tua. Tugas individu. Pelajaran hari ini Bu Zara nggak ngajak bikin kelompok. Gadget loh, soalnya tapi mengajak kalian mereview sudah belajar apa ya Pak Bu Zara? Belajarnya apa? Gimana? Ini soal nomor 1, 2, 3. Nomor Satu. 1. 3 itu. Tenang. Kecil meja. Pelit. Kecil lah. Kecil. Gak usah bagian nomor satunya bu. Pakai dong, nanti nggak tahu jawabannya. Ada? 1 doang. 3. Nggak ada. Yang ketiga. Oke, Tahu, soal Cibu. pertama. Tulislah bagian tubuh, nggak usah ditulis. Soalnya nggak usah ditulis, langsung jawab aja. Gak usah ditulis. Nggak usah, langsung jawab. Tulislah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Apa aja? Yang tidak boleh disentuh. Kalau salah coret aja. Ini mau. Ayo, nggak usah di Ya hapus. mati. Tutupan. Sampai berapa? 3. Yang kamu tahu ada berapa? Langsung jawabannya aja, Vin. Tadi apa? Dada. Mulut, dada. Langsung jawabannya aja. Nggak usah ditulis. Baik. Langsung jawab aja, Man. Bokong. Bokong.
Bokong. Apaan? Ayo. Tangan. Yang tidak boleh. Mulut, dada, kemaluan. Dada, mulut, kemaluan. Satu lagi apa, Min? Sampai 4. Satu lagi apa? Ayo, satu lagi nih, Buzar udah kasih kode nih. Ini udah 2 bokong. Ayo, 4. apa? Nomor 2. Bagian tubuh siapa saja yang boleh menyentuh? Ih, langsung jawabannya aja. Apa jawabannya? Mulut, dada. Langsung jawabannya aja. Langsung jawabannya aja, Mak. Biar cepat. Tidak boleh. Mulut, dada, kemaluan, Siapa saja yang boleh menyentuh bagian tubuh siapa aja? Tadi ada 2 orang. Siapa aja? ibu? Ibu dan Di sini. Bu, di sini. sampingnya boleh. Sini. Mulut ada 2. Ya. 2, Bu. Yang 2. Apa tadi? Siapa? Bu. Mel. Ibu sama ayah ya? Siapa yang boleh menyentuh? Siapa yang boleh menyentuh? Mulut. Ya. Tulis. Ibu. Kepala, kaki, tangan. Sekarang nih. Siapa yang boleh menyentuh? Siapa aja yang boleh itu? Ibu sama ayah. Ibu sama dokter. Yang boleh menyentuh, orang yang boleh menyentuh bagian tubuh kamu siapa Ini. tadi? Nomor 3. Tangan. Ibu dan tadi siapa? Dokter gimana? Dokter. Ibu dan ayah tulis. Ibu dan dokter. Ya, ya. Meja, dok. Dokter. Kayak. Ya. Abiter. Dokter. Ayah. Ya. Nomor 3, apa yang harus kamu lakukan? Nah, orang ini. Ini Bu. Bu. Siapa? Oke. Terakhir, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan jika ada yang menyentuh? Tadi Bu Zara bilang apa? Kalau ada yang menyentuh bagian tubuh kamu, kamu harus Kabur. ngapain? Kabur. Teriak. Teriak. Teriak, Bu. Ya, tulis. Ini. Ya, kabur. Hah? Lari. Terus? Apa? Tolong. Tolong, minta tolong. Minta tolong. Terus apa lagi? Tolong. Tolong gini Bu. Sip, tolong. Melihat baik. Man. Gak usah pakai jawab lah. Iya, biarin. Guru dan ibu. Terus ini. Apa yang harus kamu lakukan, Man? Sana. Apa yang harus kamu lakukan kalau ada yang menyentuh? Tadi apa, Man? Ayo. Apa yang harus kamu lakukan jika ada yang menyentuh? Tolong. Udah men. Jangan aja. Jangan kamu bilang, Udah? Ulangan berapa lu? Minggu depan kita udah. 9 depan. Oh, SMA. Oke, sudah. Lanjut ya. Terima kasih. Aku terkejut. Terima kasih. Oke. Sekarang Bu Zara mau review.
Sekarang mau review apa yang sudah kita pelajari. Bentar, gua bentar. Bercanda. Sudah semua? Bercanda. Sudah semua belum? Nah, pegang kertasnya masing-masing. Oke, sekarang Bu Zara pengen teman-teman ceritakan apa yang sudah Melani pelajari hari ini. Apa yang Melani sudah kerjakan hari ini? Itu main lihat. Ini kan dia. Ayo, apa yang Melani sudah kerjakan untuk hari ini? Ayo, apa yang sudah pelajari? Arman, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Nanti, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita belajar apa hari ini? Bagian tubuh. Bagian tubuh apa? Yang tidak boleh disentuh. Apalagi kita udah belajar apa? Tangan, kenapa? Oke, tangan kaki boleh disentuh. Pintar. Tina, kita udah belajar tentang apa hari ini? Ya, tadi yang mana? Juga dia pemahaman yang lain. Apa? Kamu udah belajar apa hari ini? Kalau ada yang hari Widi, Evi, Didi, Aska, kamu udah belajar apa hari ini? Tentang fisik. Tentang fisik. Oke, terus? Ya, kenapa ini? Apa? Udah belajar apa? Tentang kemaluan. Tentang kemaluan, nggak boleh disentuh orang lain. Good job. Bamel, udah belajar apa hari ini? Apa? Bilang ke siapa yang boleh megang siapa? Yang boleh megang, orangnya siapa aja yang boleh megang? Ibu dan dokter yang boleh memegang. Oke. Sekarang tugas satu lagi. Sebelum kita akhiri di belakangnya. Oke, belakangnya dibalik. Oke, satu lagi tugasnya. Buatlah kalimat ajakan atau slogan untuk kita menghindari bullying seksual. Ayo. Buat kalimat atau kalimat ajakan. Kalimat ajakan tentang bullying seksual. Contoh, ayo teman, lindungi bagian tubuhmu. Boleh. Itu kan kalimat ajakan. Kalimat ajakan harus ada kata ayo. Ayo, buat kalimat ajakan untuk melindungi tubuh kita. Ayo Arman, buat kalimat ajakan. Kalimat ajakan untuk kita bisa berhati-hati dengan orang yang tidak kita kenal. Ayo, kalimat ajakan. Kalimat ajakan contohnya harus ada kata ayo. Ya, kalimat ajakan untuk kita bisa menjaga diri kita, bisa melindungi tubuh kita. Kita mengingatkan orang lain, ayo lindungi dirimu,
Ayo, jangan mau diajak orang yang tidak dikenal, boleh? Atau ayo. Nanti ada yang ulang lagi, oke? Iya. Kalimat ajakan. Contoh. Melihat Pujara, mau Pujara, Apa? saya belum nemu bu kata-kata itu. Contoh. 1. Ayo. Cegah pelecehan seksual. Ini kalimat ajakan. ditulis Bu. Tulis. Ayo lindungi diri dari pelecehan seksual. Pelecehan kayak gimana sih? Itu pelecehan. Nah, itu pelecehan seksual. Colek-colek, diraba-raba itu namanya pelecehan seksual. Wow. Kalau udah suami istri boleh Bu? Boleh, kan suami istri. Saya kawin. Stop. 27 boleh Bu? Kerja dulu yang benar. Stop pelecehan seksual. Ayo cegah pelecehan seksual. Ayo lindungi diri kita dari pelecehan seksual. Ayo lindungi diri kita. Ini namanya self slogan. Ntar aja. Biarin, nanti kita kan tinggal dulu terus. Ya? Bu di sampingnya apa kan? Yang ini nih yang bawahnya 2. Nikah sama 2. Iya. Apa sih? Kecil gitu. Apa sih?
Ya, Mamen udah? Mantap Mamen. Oke, selesai? Oke, kalau selesai, Bu Zara sedikit mereview pelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang menjaga diri kita untuk terjadinya pelecehan seksual. Kita harus melindungi tubuh kita, bagian sensitif kita dipegang oleh orang lain. Ketika ada yang memegang tubuh kita, mulut, dada, kemaluan, dan bokong, bilang tidak, lari, teriak minta tolong, dan bilang ke orang tua, mama, atau orang tua, guru, atau orang yang dewasa di sekitar kita. Kalau ada yang menunjukkan kemaluannya ke kita juga bilang tidak. Oke, kita dipegang, kita melihatkan, kita dipegang, kita diperlihatkan bagian kemaluan kita bilang tidak mau, jangan mau. Oke. Nah, hari ini Bu Zara juga mengajak teman-teman untuk bikin kalimat ajakan atau slogan. Ini namanya kalimat ajakan terhadap pelecehan seksual. Itu namanya termasuk pelecehan seksual. Untuk bullying termasuk bullying seksual. Oke, pelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ada yang mau menjelaskan lagi? Ada. Nggak ada. Sudah paham semua? Sudah. Sudah mengerti semua? Nah, oke. Kalau sudah paham, sudah mengerti, boleh kita tutup kegiatan hari ini biar tambah berkah, biar tambah pintar. Kita tutup dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Lagi nih. Pimpin doa. Itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga tetap semangat, tetap belajar biar pintar, tetap melindungi diri kita dari kejahatan seksual. Oke, sampai jumpa minggu depan. See you, bye-bye.